Hidup yang berarti, menghidupi tujuan Allah dalam setiap langkah. Hidup di dunia seringkali terasa penuh tantangan, terutama ketika kita mencari arti dan tujuan di tengah rutinitas. Namun firman Tuhan memberi kita panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup yang bermakna. Bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Yang pertama itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang berarti dimulai dari pemahaman bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus menulis, "Jadi baik kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah." Ayat ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas kita, sekecil apapun, bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, jika dilakukan dengan hati yang tulus. Ketika kita menjadikan Tuhan pusat dari hidup kita menjadi bermakna karena kita terhubung dengan Sang Pencipta. Nah, yang kedua, melayani orang lain dengan kasih. Hidup yang bermakna tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga pada bagaimana kita mengaruhi kehidupan orang lain. Yesus memberikan teladan melalui pelayanannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Mengikuti teladan Kristus berarti hidup dalam kasih dan melayani sesama, baik melalui tindakan yang sangat kecil seperti membantu teman, maupun melalui langkah besar seperti memperjuangkan keadilan. Yang ketiga, menjalani hidup sesuai rencana Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita dirancang dengan tujuan yang spesifik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bagi kita selalu penuh harapan, meskipun kadang kita tidak langsung memahaminya. Percayalah bahwa setiap proses yang kita jalani memiliki maksud ilahi yang membawa kita menuju hidup yang lebih bermakna. Yang keempat, saudara, menginvestasikan waktu pada hal-hal yang kekal. Hidup yang berarti adalah hidup yang fokus pada hal-hal kekal, bukan sekedar pencapaian dunia. Matius 6 ayat 19-21 mengingatkan kita untuk tidak menimbun harta di bumi, tetapi menimbun harta di sorga. Hal ini berarti kita perlu menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk hal-hal yang bernilai kekal, seperti memperluas kerajaan Allah, memperdalam hubungan dengan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kelima, menjadi terang dan garam dunia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13-16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Hidup kita akan memiliki makna ketika kita menjadi agen perubahan di lingkungan kita, menunjukkan kebaikan, integritas, dan kasih Kristus. Saudara, motivasi untuk menghidupi tujuan Tuhan adalah hidup yang berarti. Hidup yang berarti membutuhkan komitmen dan keberanian untuk berjalan di jalan yang telah Tuhan tetapkan. Beberapa langkah praktis untuk memulai berjalan di jalan yang telah Tuhan tetapkan. Yang pertama, berdoa setiap hari. Mohon tuntunan Tuhan dalam setiap keputusan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas untuk hidup kita. Yang ketiga, lakukan kebaikan. Carilah peluang-peluang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang keempat, percaya pada proses Tuhan. Tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan mengendalikan segalanya. Hidup yang berarti tidak dilalui dan tidak selalu diukur dari pencapaian besar, tetapi dari bagaimana kita menjalani setiap hari dengan iman, dengan kasih, dan harapan dalam Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi refleksi dari kasih Allah, sehingga melalui kita orang lain dapat melihat dan memuliakan namanya.
Dan apapun yang kamu lakukan, saudara lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Kolose 3 ayat 17. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melindungi saudara. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.